Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pemirsa Star News TV di mana saya berada. Senang sekali pada kesempatan berbahagia ini kita berjumpa lagi dalam sebuah dialog. Kali ini kita akan berbicara tentang persoalan dinamika hukum yang tentunya di situasi saat ini saya berada di Jalan Porosamata, tepatnya di Jalan Abdul Qadir de Suro, Kabupaten Goa. Dan saat ini kita berada di advokat dan konsultan hukum Jusman Sabir SH.MH, betul ya Pak ya? Dan rekan. Kemudian pada kesempatan berbahagia ini kita akan mengulas sedikit tentang bagaimana menyelesaikan hukum atau bagaimana dinamika hukum dalam menyelesaikan sebuah persoalan, baik itu perdata, pidana, dan hal-hal yang berkaitan dengan hukum termasuk konsultasi hukum. Dan di studio kita telah hadir dua pengacara yang ganteng dan juga masih muda sekali, tapi mempunyai reputasi yang cukup diperhitungkan di Kota Makassar. Kita langsung sapa saja. Assalamualaikum buat Jusman Sabir SH.MH. Assalamualaikum. Sehat Bang? Kayaknya kelihatannya ini ganteng ya. Mukanya bercahaya, ya kan. Banyak menangani kasus kan ya. Alhamdulillah. Ya. Tapi yang jelas setiap saat melayani masyarakat ya. Kebutuhan kita. Dan itu bagian dari tanggung jawab profesi. Iya. Okay. Pemirsa, Pak Jusman ini adalah salah seorang putra Bulukumba yang lahir di sebuah daerah yang kita kenal sebagai daerah cagar budaya dan masih tanda petik primitif, tetapi dia mampu membuktikan bahwa seorang politik itu menepis mitos bahwa tidak kalah dengan orang-orang yang berada di kota, dan terbukti sekarang dia mampu membangun Jusman Sabir dan rekan di advokat konsultan hukum. Ya, saya pikir ini menjadi kebanggaan kita, terutama yang berasal dari daerah Bulukumba dan spesial lagi yang berada dari daerah Desa Kajang. Kemudian tak kalah pentingnya didampingi oleh salah satu rekannya, dan ini dokter muda juga ya. Dokter kelahiran dokternya lahir di UMI, Universitas Muslim Indonesia, tapi sama dengan Pak Jusman. Dia berasal dari universitas yang sama, yakni Universitas 45, dan sekarang menjadi Universitas Bosowa 45. Ya. Dan kalau melihat Bapak Dr. Aljibra Al-Iksan Rauf. Benar ya? Ini panjang. Ini kita nggak percaya kalau dia dari daerah timur atau daerah Nusa Tenggara Timur, begitu Bang ya? Benar. Wajahnya kalau sepintas kayak Arab. Betul ada Arabnya? Enggak juga sih. Enggak juga ya? Ya. Tapi fisiknya seperti Arab ya. Tapi bukan kita membahas Arab atau suku sekarang, tapi kita berbicara dinamika tentang masalah hukum. Baik, yang pertama mungkin kita ke Pak Jusman Sabir. Pak Jusman, kita sebelum masuk ke materi kita mau tanya dulu SD-nya, SMP-nya, kemudian SMA dan perguruan tinggi di mana? Jadi SD itu di Kajang, SMP di Kajang, SMA kebetulan di Kalimantan Barat di Kota Pontianak, di keluarga di sana. Jauh lompatnya? Ya, lumayan jauh. Setelah tamat SMA kembali ke Kota Makassar, satu-satunya kampus yang saya pilih itu Universitas 45 waktu itu, Fakultas Hukum. Ini alhamdulillah kami diterima berproses kuliah di Fakultas Hukum Universitas 45. Normal ya? 4 tahun atau 5 tahun? Kebetulan diperjalankan di akademik itu 3,5 tahun. Ya, alhamdulillah. Karena kita kejar waktu demi mengurangi biaya beban biaya kedua orang tua. Siap. Waktu itu kondisinya masih ini ya, masih keterbatasan ekonomi ya. Tetapi tekadnya untuk menjadi akademisi luar biasa ya waktu itu. Praktisi dan akademisi pendidikan dulu ya. Sehingga berkuliahlah di Universitas 45. Betul. Ya. Kemudian Pak Dr. Aljibra. Aljibra ini namanya ada ketimuran atau kelihatannya Kak? Ya, Bukan ketimuran. orang tua mungkin berpikir Ya. ngambil nama dari Aljabar kan. Aljabar. Aljabar kan ya Betul. cerminan pemikiran Betul. mungkin ya. Sehingga ya diberikan nama saya seperti itu, dan alhamdulillah saya bersyukur, dan saya pikir itu adalah pilihan nama yang terbaik. Iya, dan mungkin sekarang menjadi orang ya. Kemarin menjadi apa sih? Kemudian Aljibra ini kan bernuansa Islam, Muslim dah dulu. Alhamdulillah saya Muslim. Karena di sana kan mayoritas kayak gitu ya. Benar. Memang nenek dulu Muslim. Dari kakek buyut saya memang dari Muslim.
gitu ya sampai sekarang. Nah kemudian hijrah ke Makassar ceritanya gimana? Jadi emang saya di SMP itu kan di kampung dia, tepatnya di Kabupaten Lembata. Kemudian ketika naik SMA saya memilih untuk ke Kota Makassar. Waktu itu sih mau ngikut kakak kan, kebetulan ada Keluarga sih. ada sepupu di Makassar. Oke. Orang tua tidak menyetujui pada waktu itu dan saya memilih untuk lari dari rumah. Lari tanda petik. Iya, saya memilih untuk kabur dari rumah dan pengen berjuang, bertarung di Kota Makassar pada masa Bertarung di pendidikan atau bertarung pendidikan. Oh luar biasa. Jatuh bangun ya. Kemudian dipertemukan sama Pak Jusman. Iya, alhamdulillah kita dipertemukan. Baik. Baik Pak Jusman, berbicara masalah hukum tentu dinamikanya banyak ya. Siap. Nah saat ini apa yang paling banyak menonjol dari sisi hukum yang Anda hadapi? Jadi saat ini memang seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi itu banyak persoalan-persoalan hukum yang timbul dan terjadi di tengah-tengah masyarakat. Terkhusus kasus-kasus perdata maupun pidana. Itu karena kita ketahui bahwa perkembangan jumlah penduduk yang semakin tinggi, sementara anak ini tidak bertambah. Ini banyak terjadi persoalan sengketa tanah di Kota Makassar, di Sulawesi Selatan pada umumnya. Kemudian kasus-kasus pidana juga tidak kalah banyaknya. Hampir tiap hari di setiap sektor polsek, polres, polda itu terjadi laporan pidana. Mereka butuh pendampingan baik yang menjadi korban maupun selaku yang merasa dirugikan haknya. Kalau substansi di persoalan tanah itu gimana? Artinya klaim tanah dipalsukan atau gimana? Jadi modus operandi terjadinya sengketa tanah atau bidang perdata itu banyak banget. Biasa sengketa warisan antara keluarga, saudara dengan saudara atau sepupu, atau terjadi pengklaiman beberapa orang atau sekelompok orang, itu banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Itu penyelesaiannya biasanya harus melalui kesalahan di pengadilan atau ada juga yang persuasif atau gimana? Jadi kita selaku konsultan hukum dan advokat ini tentunya yang lebih kita utamakan adalah penyelesaian perkara di luar pengadilan atau yang disebut sebagai non litigasi. Ini lebih mulia karena rata-rata orang yang berperkara itu hanya faktor ego dan mungkin belum paham bagaimana itu berperkara. Kita undang masing-masing pihak. Kalau mereka pakai pengacara atau kuasa hukum, kita surati kuasa hukumnya untuk duduk bersama bagaimana para pihak ini kita selesaikan secara musyawarah, secara persuasif, secara kekeluargaan untuk mencapai penyelesaian. Karena kita mendampingi masalah ini atau perkara ini ujungnya adalah penyelesaian. Endingnya. Jadi lebih idealnya gitu ketika kita sama-sama selesaikan di luar pengadilan. Kita berperkara di pengadilan itu gayanya tentunya tinggi, mahal. Kemudian waktunya. Kemudian masing-masing pihak juga biasanya mengklaim tidak sinergi, tidak akur, malah mengarah kepada permusuhan gitu ya. Ya, secara terus-menerus begitu, Pak. Jadi kita mencoba bagaimana tidak ada pihak yang merasa dirugikan, kita duduk bersama. Tentunya itu lebih penting. Ya. Pemirsa, faktor permasalahan hukum juga biasanya berpengaruh kepada tabiat atau karakter daerah masing-masing ya, atau katakanlah status juga bisa mengatakan. Nah, Pak Dr. Aljibra, kalau secara psikologis Anda melihat kira-kira kasus hukum itu yang berlalu biasanya dipengaruhi oleh faktor apa? Apakah egois tadi seperti katakan Pak Jusman atau gimana? Jadi masing-masing case tentunya memiliki perspektif yang berbeda di dalam proses penyelesaiannya. Dan tentunya faktor X itu biasa muncul ketika kedua belah pihak masih berada pada kepentingan yang berbeda. Oleh karenanya hukum itu ditempatkan sebagai jalan untuk dapat diselesaikan setiap persoalan yang ada. Kenapa banyak case yang berlarut-larut? Sebenarnya bukan berlarut sih, tapi memang itu sudah ditentukan dalam undang-undang tentang misalkan kita bicara soal penyelesaian perkara lewat pengadilan. Itu paling lama tinggal waktunya 6 bulan untuk tingkat pertama. Kalau lewat gimana?
Kalau lewat tentunya akan dipercepat oleh majelis, tentunya tetap lewat prosedural formil yang ada di pengadilan. Dan tahapan selanjutnya banding, kasasi dan PK, tentunya itu memakan waktu yang begitu panjang, bahkan 2 tahun, 3 tahun itu perkara baru dapat diputuskan secara final banding. Habis waktu, habis pikiran habis dan uang, juga tenaga. uang. Tentunya itu menjadi sebuah tantangan buat kami di dalam Jusmani Partner sebagai senior partner di dalam kantor hukum ini. Tentunya kita lebih memilih untuk mengedepankan proses mediasi karena baik itu di tindak pidana sendiri sekarang kan sudah ada namanya restoratif justice. Tidak perlu kita bersidang, cukup kita memediasikan, mempertemukan kedua belah pihak baik korban maupun pelaku, kita dapat menyelesaikan itu secara kekeluargaan. Itu berbeda, ada pergeseran penyelesaian atau ya, memang dari dulu begitu atau baru aturan baru? Ini paradigma baru. Paradigma baru yang muncul. Dulu hanya diterapkan pada anak di versi namanya. Tapi sekarang perkembangan itu kan tentunya pertimbangannya adalah lapas begitu meningkat. Kemudian masalah yang timbul misalkan pidana perkelahian di mana-mana dan itu efeknya ketika dibawa ke ranah peradilan bukan menyelesaikan perkara, melainkan malah menambah masalah. Iya, menambah masalah. Nah, untuk itu sebagai paradigma baru di dalam penegakan hukum Indonesia diterapkan namanya restoratif justice. Itu sudah diatur melalui Perkapolri maupun Perkejagung. Fungsinya apa? Tujuannya adalah sebenarnya untuk memulihkan. Iya. Baik korban maupun pelaku, sehingga kedua belah pihak ini sama-sama tidak ada yang dirugikan. Dan itu berlaku semua jenis hukum ya? Enggak. Jadi pidana itu memberlakukan yang namanya justice. Tapi perdata tidak menutup kemungkinan ada itu karena sidang pertama itu dilakukan tahapan mediasi. Di tahapan mediasi inilah kesempatan kita untuk bernegosiasi baik dari pihak penggugat maupun tergugat misalkan yang bersengketa. Melalui proses mediasi ini kita dapat menyelesaikan itu dengan secara kekeluargaan maksud saya. Dan kebiasaan kita di kantor Wisman and Partner ini adalah ya ngapain kita ke capek-capek pengadilan. Kalau bisa diselesaikan di atas meja. Tidak, gitu. Iya. Yang penting adalah kepentingan dari kedua belah pihak berkaitan dengan hak-hak terhadap apapun itu yang dipersoalkan untuk kita jalan secara bersama. Betapa indah ya kalau diselesaikan begitu selesai berpelukan ya. Luar biasa. Luar biasa. Untuk itu kita ke Pak Jusman pernah terjadi nggak itu? Ya, artinya ada diselesaikan merasa puas dan ternyata begini hukum ya, tidak seribut yang kita bayangkan. Ada nyaksikan begitu nggak? Jadi kita mau mencoba merubah mindset masyarakat bahwa hukum itu tidak seperti mereka bayangkan bahwa harus diselesaikan oleh pengadilan. Jadi ada jalur yang disediakan oleh negara yaitu jalur yang ditangani di luar pengadilan, di proses mediasi. Yang disampaikan oleh beliau Pak Dokter bahwa alangkah indahnya sebuah penanganan perkara ketika kita selesaikan secara kekeluargaan. Masing-masing pihak itu merasa puas dan mereka kembali saling merangkul, saling duduk bersama. Itu ada kasus gitu ya? Pernah terjadi itu? Ya seringkali kita lakukan itu. Ya baik secara perkara perdata maupun perkara pidana. Itulah kepuasan tersendiri yang kita tidak bisa sebagai lawyer ya. Bayangkan tidak bisa nilai dengan materi betapa kita merasakan kedamaian dan kepuasan begitu ketika ada klien kita yang berhasil kita mediasi. Dan itu tidak akan kita lupakan sepanjang masa. Dan begitu pun dengan klien kita, mereka baru menyadari bahwa ternyata berperkara di pengadilan itu sama-sama rugi. Kalah jadi abu, menang jadi garam. Jadi menang pun itu masih rugi. Tetap rugi. Ya, bayangkan ketika kasus perdata, objek yang diperkarakan itu misalnya nilai materinya hanya 100 juta. Benar. Sementara mengeluarkan uang lebih daripada 300 juta dan seterusnya. Karena egois. Ya karena egois. Nah, ini kita mencoba memberikan artis hukum bahwa seperti ini loh ketika kita berperkara di pengadilan. Jadi ada hal-hal yang positif yang kita sampaikan. Jadi berperkara itu sebenarnya apa sih tujuannya? Kita harus memberikan pemahaman atau meluruskan paradigma atau mindset masyarakat pencari keadilan untuk bagaimana menyelesaikan itu secara damai. Kalau masyarakat pada umumnya yang berperkara itu paham nggak kalau disampaikan seperti itu?
Atau tetap ngotot? Ada yang ngotot juga? Jadi ada beberapa yang mungkin ada aspek-aspek atau case-case tertentu yang memang harus dilihat pengadilan, yang tidak bisa ditolerir atau tidak bisa ketemu satu titik untuk menyelesaikan secara damai. Benar. Pemirsa, dan ternyata menjadi seorang hukum atau berpraktisi hukum atau lawyer dalam hal ini itu harus punya nurani dan juga katakanlah faktor religius juga penting ya, karena menyangkut masalah empati dan sosial kepada masyarakat dan tidak menutup kemungkinan harus diselesaikan dengan berukuran materi. Tetapi pada kenyataannya pemirsa di masyarakat itu banyak seperti itu, malah oknum-oknum aparat hukum katakanlah pengacara segala macam malah memanfaatkan si korban sehingga mungkin terjadi kerugian kepada itu. Nah, kita mau mendengarkan Pak Dokter ini, terjadi nggak fenomena itu dan bagaimana seorang lawyer yang punya nurani tentang hal itu, katakanlah di Jasmine and Partners ini? Iya. Jadi Undang-Undang 18 2003, lawyer ini adalah pekerjaan yang terhormat, itulah yang disebut sebagai profesi normal. Oke. Oleh karena kita sebagai terkategori sebagai pekerjaan yang terhormat, mulia, tentunya kita tidak terlepas dari asas-asas yang sifatnya religius. Ya. Dan apapun agamanya ya. Apapun, kita tidak membedakan antara si A dan si B, karena pada prinsipnya di dalam penegakan hukum itu bicara tentang hak seseorang. Nah, yang nantinya akan kita lihat apakah hak tersebut diperoleh sesuai dengan prosedural hukum formil maupun materinya, ataukah tidak. Nah, ini yang menjadi kebiasaan di dalam sengketa. Sehingga kalau kita bicara tentang ada nggak orang yang sedemikian yang dikatakan, tentunya tidak banyak, dan tidak juga kurang. Ada saja yang coba untuk memanfaatkan peluang-peluang itu. Sama halnya dengan kita sebut saja itu sebagai makalah kasus, misalkan Markus ya. Dan sebenarnya itu mereka adalah paham tentang hukum ya, bahkan praktisi hukum ya. Mereka paham tentang hukum, mereka paham tentang praktisinya seperti apa. Namun yang menjadi problem adalah nilai. Nilai ini yang kemudian biasa tidak banyak advokat, tidak banyak lawyer yang punya. Karena ekspektasi orang untuk menjadi seorang lawyer adalah money, materi. Itulah problemnya, sehingga banyak rekan-rekan yang hanya mengedepankan aspek finansial. Tetapi lagi-lagi saya katakan bahwa kita di Jasmine and Partners mengedepankan nilai itu. Dan bahkan salah satu tugas advokat disebutkan di dalam undang-undang itu sendiri adalah memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Itu kewajiban. Oh ya? Iya. Jadi itu kewajiban yang harus diberikan oleh seorang advokat. Dan kita di sini banyak memberikan advis, banyak memberikan pendampingan, banyak memberikan bantuan hukum terhadap mereka yang tidak mampu. Dan itu menjadi kewajiban buat kami. Dan bahkan kami membiayai perkara tersebut. Karena biaya perkara perdata itu tentunya mahal, ada penjualan setempat. Ya, itu sering terjadi seperti itu. Dan itu kebiasaan kita, bukan sering terjadi, tetapi kebiasaan kita dengan melihat bahwa kita punya office nobile dan punya kewajiban untuk mendampingi mereka-mereka yang tidak mampu. Dan melihat ketika ketidakmampuan mereka datang kepada kami berkeluh kesah dan lain sebagainya karena problem hukum yang dialaminya. Dan sebagai seorang lawyer yang punya kewajiban untuk memberikan bantuan hukum, tidak membiarkan begitu saja yang terjadi. Bagaimana caranya untuk kita memberikan bantuan terhadap mereka yang kurang mampu, dan itu menurut saya adalah suatu pekerjaan yang mulia dan tidak semua lawyer yang punya. Pertanyaan saya bersama dengan Pak Jasmine Sabir ini, apa yang Pak Dokter lihat dari dia sehingga dia menjadi partner? Iya, jadi sosok beliau ini kan lama saya berkenal sama beliau dari semenjak saya kuliah di Universitas 45 dahulunya, sekarang Bosowa. Itu beliau adalah seorang senior saya. Oh, senior ya? Iya, senior. Berapa tahun? Kurang lebih 3 tahun di atas saya. Jauh juga ya? Jauh. Dan beliau juga dulu adalah orangnya organisatoris. Sehingga kami para junior mencoba untuk mengikuti jejak-jejak. Salah satunya ada beliau. Mentoladani. Iya. Dan menurut saya sampai per hari ini saya melihat bahwa beliau adalah orang yang bijak. Beliau adalah orang yang mengedepankan kepentingan bersama. Dan tentunya ini sebagai wajah segar buat kami para junior. Artinya masuk
di hati bahwa ini yang saya cari sebagai seorang lawyer gitu Iya. ya. Dan beliau saya nggak anggap lagi sebagai seorang senior saya. Tapi saudara Sekarang sudah saudara, sudah kakak bagi saya. Itu keren itu. Yang kemudian membimbing saya dan di dalam hukum acara apapun itu kami berjalan bersama dan saling menopang satu sama lainnya. Karena kan di dalam dunia lawyer tentunya kita masing-masing memiliki pengetahuan yang berbeda, baik pidana, perdata, tata usaha negara, agama dan lain sebagainya. Dan oleh sebab itu Keren. dengan kehadiran senior partner maupun junior partner di dalam Jusman Sabir and Partner, tentunya itu akan membantu kita untuk menilai, membantu untuk menyelesaikan suatu perkara dari bidang ilmu yang berbeda. Nah, makanya kenapa kita bergabung di tempat ini, tujuannya adalah satu, kita lawyer dikategorikan sebagai penegak hukum. Nah, tujuannya adalah itu tadi, apa keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dan itu kita tidak beda-bedakan antara si A yang punya duit maupun si B yang nggak punya duit, tapi kita semua sama ratakan. Dan ternyata rezekinya malah ngalir ya. Luar biasa ya. Alhamdulillah rezekinya mengalir karena saya bilang di awal nilai yang kita kedepankan. Oke. Dan Keren. yang utama di dalam berpraktik seperti ini adalah jadi dasarnya itu dulu ya. Iya. Berdasarnya itu Trust. moral trustnya itu. trust. Bagaimana kita memberikan kepercayaan bagi klien bahwa semua tanggung jawab yang telah dibebankan kepada kami akan dijalankan sesuai dengan mekanisme hukum yang ada. Seperti itu. Pemirsa, ini unik juga ya, karena senior lebih sudah duluan dokter ya. Dan kita doakan kapan Pak Jusman bisa nyusul gitu ya. Sebentar lagi. Sebentar lagi. Beliau lagi Amin ya. ya. Tapi ada yang unik sekali ini. Ini berbeda 3 tahun daripada katakanlah kelasnya ya di universitas. Tapi kelihatannya Pak Jusman jauh lebih imut ya wajahnya. Jauh lebih muda. Ini luar biasa baca-baca kajang ini pemirsa ini. Jadi kita tidak mau berbicara tentang hal itu. Kita mau lihat mungkin ada teman-teman juga di sini yang bukan berperkara juga ya dari Panggep ya kalau nggak salah. Iya. Kalau Pak Jusman mengklasifikasi nggak orang yang datang untuk bantuan hukum atau seperti ini kan jauh-jauh datang ke sini kan untuk melihat menyelesaikan masalahnya atau ada tarik-tarik tertentu atau gimana? Jadi kita selaku praktisi hukum di bidang lawyer itu tentunya sebelum menangani perkara kita memperhatikan dulu dasar-dasar hukum yang dimiliki oleh calon klien. Jadi tidak semua perkara juga kita bisa bawa antang kromo atau kita dampingi karena kita analisa bersama dengan tim apakah perkara yang akan kita dampingi ini memiliki legal standing atau tidak. Itu dulu yang penting ya. Materinya dulu ya. Materinya dulu. Oke. Kemudian yang banyak mengadu ke Bapak itu kelasnya apa? Dari orang yang tidak tahu sama sekali tentang hukum atau paham hukum atau perkara berat. Kalau di grafik itu gimana? Iya, jadi hampir semua level perkara baik menengah ke bawah, menengah maupun perkara kelas menengah ke atas itu kita dampingi. Jadi untuk perkara-perkara bagi masyarakat yang tidak mampu yang bisa dibuktikan melalui pemerintah setempat kita wajib mendampingi karena itu perintah undang-undang nomor 18 tahun 2003 itu mewajibkan seorang advokat untuk mendampingi bagi pencari keadilan yang memiliki dasar hukum. Dan untuk perkara-perkara yang sifatnya profit tentunya juga berdosa pengusaha itu atau klien itu kalau tidak membayar lawyernya. Betul, sesuai dengan profesionalismenya ya. Jadi sebaliknya mereka juga berdosa kalau mereka mampu dan mereka tidak membayar kami karena untuk berperkara itu sebenarnya biaya itu untuk membiayai juga perkara yang sedang mereka ajukan kepada kami. Jadi untuk operasionalnya entertainnya ini banyak yang tak terduga. Makanya kita biasanya melihat case-case tertentu yang mana profit, yang mana tidak. Untuk mereka yang tidak mampu atau kurang mampu, itu kita lakukan pendampingan secara proyek atau secara cuma-cuma. Itu pernah terjadi ketika dulu kami mendampingi perkara sudah kita sepakati honorariumnya. Kebetulan si ibu pendeta ini mengundang kami ke rumahnya karena harus suaminya bertanda tangan di surat kuasa karena di sertifikat itu atas nama suaminya yang diklaim atau digugat oleh pihak orang lain. Ketika kami datang ke tempatnya di sebuah gereja, saya lihat
bersama tim waktu itu di atas kursi roda ini Bapak. Ternyata beliau sampaikan kepada saya bahwa kami tinggal di sini di gereja, difasilitasi oleh gereja, Bapak selaku pendeta. Saya tanya, sejak kapan Bapak sakit? Ternyata sudah puluhan tahun lumpuh. Nah, disitulah tersentuh bahwa ini wajib didampingi tanpa memungut biaya sebesar pun. Saya tanya tim saya waktu itu bahwa apabila saya mengusulkan bahwa tidak bisa kita ambil honornya ini, apakah kalian sepakat? Karena kita sepakati waktu itu tetap klien kita ini mengambil sebuah honornya, menyerahkan kepada kita, lalu saya ambil waktu itu. Saya tetap terima dulu, baru saya kembalikan. Saya sampaikan begini. Saya sudah sampaikan. Jadi formalitas ada ya formalitasnya itu. Saya sudah terima Bu, tapi tolong kita terima kembali. Luar biasa. Saya butuh uang, tetapi Ibu lebih butuh daripada saya. Silakan dipakai bersama Bapak untuk berobat. Kebetulan ada anaknya satu SMA, dipakai untuk dia pendidikannya. Waktu itu Ibu pendeta menangis dan pada saat itu berdoa. Itulah nilai-nilai sosial atau secara spiritual kita masuk di situ tanpa memandang agamanya dan sukunya. Siapapun itu. Luar Karena biasa. kita ini masing-masing memiliki keterbatasan, kekurangan, dan meminta bantuan kepada orang lain pasti tergantung juga ya. Oke. Pemirsa, kita sebenarnya asik sekali dalam berbicara, tapi kita ini kan terbatas waktu juga. Tapi saya ingin ke Pak Dokter dulu ya. Saya ingin menilai, atau bukan menilai, kami ingin mendapatkan penilaian dari kita. Bagaimana sosok dari seorang Pak Jusman Paner sebagai satu rekanan di dalam perkara hukum ini? Beliau banyak mengajarkan hal-hal bijak. Untuk mengambil setiap keputusan-keputusan di dalam tim untuk memberikan perlindungan hukum terhadap klien. Dan beliau adalah banyak mengajarkan tidak hanya tentang perbuatan-perbuatan sosial, melainkan hal-hal berkaitan dengan nilai-nilai yang sifatnya agamanya. Juga beliau ajarkan yang tentunya itu sebagai spirit dan semangat yang berbeda dari teman-teman yang lain. Dan sosok beliau tadi saya katakan bahwa beliau adalah kakak bagi saya. Walaupun dari suku ras yang berbeda, saya dari NTT, beliau dari Bulukumba, pertemuan kami di kota Makassar, menjadi saudara, lahir batin, dunia akhirat. Iya, dunia akhirat saling, kita saling menyaksikan. Benar, amin. Dan untuk itu saya bersaksi bahwa beliau adalah orang baik. Dan sampai per hari ini, adapun kesalahan-kesalahan, adapun hal-hal yang sifatnya prinsipal, tentunya sifatnya internal untuk disampaikan kepada kami tidak secara terbuka. Nah, itu menjadi bagian pokok yang memang berbeda dari yang lain, sehingga saya memilih dari 2016 sampai 2020 ini bersama beliau di Jusman 4. Keren. Sebaliknya, Pak Jusman, tentang Pak Dr. Aljibra ini gimana kira-kira kalau melihat? Jadi beliau ini memang saya melihatnya memiliki karakter yang cukup baik, mampu menyesuaikan diri di setiap lingkungan, tingkatan, dan mampu menyelesaikan amanah. Ya, karena poin yang paling penting di profesi kami adalah bagaimana itu integriti, integritas yang paling kita jaga, kedepankan. Karena amanah ini harus kita pegang baik dan selesaikan dengan baik. Baik, yang terakhir sekali Pak Aljibra dan juga Pak Jusman, kami ingin closing statement tentang hukum, apa yang mau disampaikan kepada masyarakat? Jadi sebagai bahan edukasi kepada masyarakat sosial secara kultural dalam penegakan hukum sendiri, ketika ada persoalan hukum yang kemudian berkaitan dengan hak-hak dari masyarakat, tentunya hal yang perlu dilakukan adalah carilah orang yang tepat untuk mendampingi, dan jangan berpikir bahwa bisa atau tidak. Datanglah, sampaikan keluh kesahnya, dan insya Allah Jusman Partner siap untuk mendampingi
baik perkara yang sifatnya profit maupun non profit. Dan pesan kedua saya sampaikan bahwa hukum itu tentunya ditegakkan tidak berdasarkan prinsip tajam ke bawah atau ke atas. pukul ke atas. Itu sifat pesimis masyarakat. Ya. Dan lewat forum ini saya kembali menumbuhkan rasa kepercayaan diri bahwa hukum itu tidak seperti itu. Ya. Oleh karena itu ayo bersama-sama untuk tidak main hakim sendiri, tetapi biarkan hukum itu mengalir, biarkan hukum itu berjalan sesuai dengan koridornya, dan Jusman and Partner siap mengawal dari setiap penegakan hukum yang ada. Hukum berjalan koridornya. Bagaimana dengan statement terakhir tentang masalah kepada masyarakat dari Pak Jusman? Jadi tentunya harapan kami selaku praktisi hukum bagaimana menjaga negara kita ini, menegakkan hukum seperti disampaikan Pak Dokter, jangan tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Namun kami hadir selaku praktisi hukum itu memberikan pendampingan sehingga hukum itu berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Itu yang paling penting. Kami hadir di tengah-tengah masyarakat bagaimana memberikan pendampingan dan hukum itu bisa berjalan dan bisa tegak, menegakkan keadilan. Jadi poinnya adalah hukum itu kan tujuannya ada 3, bagaimana mencapai keadilan, yang kedua kemanfaatan, dan yang ketiga adalah bersamaan. Jadi semua orang sama di hadapan hukum. Pemirsa, pembicaraan kita pada siang hari ini adalah daging semua, dan khususnya bagi masyarakat yang memiliki atau sedang berpakar hukum, bahwa ternyata hukum itu tidak menakutkan atau menjadi momok seperti yang kita bayangkan. Jikapun terjadi pernah menyaksikan atau melihat di mana saja dengan praktek hukum yang tidak sesuai dengan koridor, itu adalah oknum. Tetapi hukum yang benar adalah hukum yang mempunyai nurani dan tentu ditopang oleh agama dan tentunya mengedepankan persoalan. Terima kasih kepada Pak Jusman Sabir dan juga Dr. Aljibrah. Sehat selalu, panjang umur, mudah-mudahan makin banyak berkontribusi kepada masyarakat. Pemirsa, demikianlah perbincangan kita di siang hari ini. Terima kasih bersamanya kami bertiga. Mohon maaf jika ada salah-salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.